Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 sampai pembelajaran 6. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Kalian bisa membuka buku pena kalian halaman 86. Indonesia memiliki banyak pahlawan, diantaranya merupakan raja-raja yang terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Siapa saja diantaranya anak-anak? Ada Raja Sanjaya. Apa jasa dari Raja Sanjaya? Raja Sanjaya ini adalah seorang pemeluk agama Hindu yang taat. Beliau menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan persatuan bangsa. Tidak hanya Raja Sanjaya anak-anak, ada juga Raja Mulawarman yang berada di Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Beliau adalah seorang raja yang baik budinya. Bahkan suatu saat beliau itu pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. 20.000 sapi. Berapa kira-kira kalau dinominalkan dalam harga? Padahal harga sapi itu kalau sekarang sekitar 20 juta dikali 20.000. Selain itu juga beliau membagikan emas dan tanahnya kepada rakyat. Beliau sangat baik sekali. Ada Raja Purnawarman yang terletak di Jawa Barat yang nama kerajaannya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Beliau membuka saluran air untuk mengaliri lahan pertanian. Juga memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Ada juga Raja Hayam Wuruk yang berada di provinsi kita, yaitu tepatnya di Kerajaan Majapahit. Kalian pernah mengunjungi Kerajaan Majapahit? Ya, Kerajaan Majapahit itu terletak di Kota Mojokerto atau Kabupaten Mojokerto. Raja Hayam Wuruk ini membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Di antaranya yang dilakukan oleh beliau apa saja, anak-anak? Yaitu menyejahterakan rakyat dengan cara membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan. Selain itu, rakyatnya hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat. Lah, Raja Hayam Wuruk ini mempunyai seorang Mahapatih yang luar biasa. Iya, ini namanya adalah Mahapatih Gajah Mada. Beliau itu Mahapatih yang gagah berani, sehingga bisa menaklukkan dan mempersatukan Nusantara. Bahkan kalau lihat sejarahnya, wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit ini mencapai Malaysia. Bahkan luasnya itu selain Indonesia ini sampai ke Malaysia. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit ini. Selain itu beliau juga terkenal dengan sumpah palapanya, yaitu bersumpah untuk mempersatukan Nusantara dan beliau itu tidak akan makan buah apa? Buah maja sebelum mempersatukan Nusantara. Lah ini ada reliefnya Patih Gajah Mada yang berada di Monas. Anak-anak, kalian juga bisa membaca informasi Mahapatih Gajah Mada di halaman Kemendikbud halaman 30, di buku Kemendikbud halaman 38. Di situ sejarah awal perjuangannya Patih Gajah Mada sebelum beliau diangkat
menjadi Mahapati. Bahkan sejak usia 19 tahun. Kalian bisa baca ya halaman 38. Selanjutnya ada juga Raja Balaputra Dewa, yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, yaitu bisa membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Di antaranya apa? Menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Negara. Kalian tahu kerajaan maritim itu apa? Kerajaan maritim itu adalah kerajaan yang memiliki armada atau kapal-kapal itu menguasai wilayah laut. Selanjutnya, kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang menyanyikan lagu tak gentar sesuai dengan nada dan temponya. Kemarin kita sudah membahasnya. Apakah kalian sudah hafal? Jangan lupa dihafalkan ya. Nanti ketika kegiatan luring kita menyanyikan bersama. Tempo itu apa, anak-anak? Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Nah, lagu yang sudah kalian hafal yaitu Maju Tak Gentar itu dinyanyikan dengan tempo marsia. Tempo marsia itu apa? Tempo marsia adalah menandakan lagu tersebut dinyanyikan dengan cara mengentak seperti orang berbaris. Selain tempo marsia, ada juga tempo lambat, disebut juga tempo largo. Tempo sedang, yaitu moderato. Tempo cepat, allegro. Kalian bisa melihat lagu teksnya, liriknya Maju Tak Gentar di halaman buku Kemendikbud halaman 41. Seperti ini. Karangannya C. Siman Juta. Temponya Marsia. Di sini sudah ada. Selanjutnya, kedudukan garis. Kita akan belajar tentang kedudukan garis, membedakan garis horizontal dan garis vertikal. Apa itu garis horizontal? Garis horizontal adalah posisinya mendatar, seperti ini. Sedangkan garis vertikal itu adalah tegak lurus terhadap garis horizontal. Bisa dipahami nggih? Oke. Selanjutnya, dua garis dapat dikatakan sejajar apabila keduanya berada di satu bidang dan tidak akan bertemu atau berpotongan meskipun diperpanjang. Seperti contoh garis A dan B ini. Jika diperpanjang, tidak akan berpotongan. Karena apa? Jarak antara garis A dan B ini jaraknya sama. Sedangkan garis berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan memiliki sebuah titik potong atau titik persekutuan. Seperti contoh garis C dan D ini. Ada titik potongnya di sini. Bertemu, maka garis tersebut disebut garis berpotongan. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang mempresentasikan informasi dalam bentuk pikiran. Agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah kita baca dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu apa? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, dan informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih baik, lebih cepat, dan efisien. Coba sekarang kalian kerjakan Bu Pena. Bacaannya di halaman 89, yaitu Sultan Hasanuddin. Kemudian kalian kerjakan halaman 90.
yaitu membuat peta pikiran dari seorang tokoh yang bernama Sultan Hasanuddin. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan memiliki nilai-nilai untuk diteladani. Pengamalan sila pada Pancasila juga dapat tercermin dari sikap kepahlawanan. Di antaranya sikap kepahlawanan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada jujur dan tekun. Bagaimana seorang siswa? Maka contohnya yaitu berkata benar dan tidak menyontek ketika uji. Ya, cinta tanah air yang bisa kalian lakukan yaitu dengan belajar rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Selanjutnya ada juga pantang menyerah dan disiplin. Caranya bagaimana? Tidak mudah menyerah dan putus asa menghadapi masalah. Misalnya kalian kesulitan mengerjakan soal, tidak boleh menyerah, kemudian soalnya dibiarkan saja tanpa dikerjakan. Selain itu juga harus menaati peraturan dan tata tertib. Ada juga nilai kepahlawanan rela berkorban, yaitu menolong orang dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Ada juga kerja keras, yaitu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat yang tinggi. Oke, demikian anak-anak pembelajaran hari ini bisa dipahami. Hari ini kalian belajar apa saja? Di antaranya yaitu perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Selanjutnya, kalian belajar menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai nada dan temponya. Kemudian mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Dan juga meneladani sikap kepahlawanan. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.